Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Yang belum join, silakan join dan dibuka videonya. Kemudian jangan lupa sebelum kita belajar, silakan chat Ustazah di kolom chatnya. Bolehkan di situ keterangan hadir dan nama Ananda supaya Ustazah tahu anak-anaknya Ustazah pada hadir hari ini. Kita akan belajar hari ini tentang sintesis protein. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Ya, Nak ya? Sudah? Oke, partisipan masih 20 orang. Kita tunggu 2 menit lagi kawan-kawannya supaya bergabung dengan kita. Setelah itu baru kita masuk ke pembelajaran kita ya, Nak ya. Dan diperhatikan sintesis protein ini. Sudah? Sudah? Sudah ada 20 orang. 1 menit lagi kita tunggu teman-temannya. Apa kabar anak-anaknya Ustazah, sehat semua tidak? Alhamdulillah sehat. Ada Restu apa kabar, Nak? Masih di kampung? Udah pulang. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, Nak, yang belum mengumpulkan raport yang ada di daftar itu segera kumpulkan. Karena saya sudah diuring-uring oleh Ustadz. Kalau tidak, kalian tidak bisa ikut ujian akhir. Yang nama-namanya udah Ustazah masukkan di list di grup kita, silahkan ya, Nak, supaya dikumpulkan rapotnya segera supaya bisa Ananda diproses untuk pendaftarannya melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun menghadapi ujian akhir. Ya, Nak ya? Sudah. Aisyah Ayu. Oke. Oke, kita masuk saja ke pembelajaran kita hari ini. Bismillah. Pembelajaran kita hari ini, pembelajaran biologi hari ini adalah tentang sintesis protein. Nah, sintesis protein. Silahkan dibuka bukunya. Nampak di situ sintesis protein. Nampak, Nak? Oke. Sebelum kita masuk sintesis protein, di dalam tubuh kita ada kromosom. Kromosom itu mengandung DNA. Di dalam DNA ada gen yang menjadi materi genetik yang mengatur sifat-sifat atau menerjemahkan sifat-sifat yang ada di dalam tubuh kita. Itu semuanya diatur oleh gen. Sudah? Kenapa kita belajar tentang sintesis protein, Ustazah? Kenapa enggak tentang sintesis karbohidrat? Kenapa tidak tentang sintesis yang lainnya? Karena kromosom kamu disusun oleh protein. Sehingga kita harus mempelajari tentang sintesis protein itu. Bagaimana cara membentuk protein itu? Begitu. Karena di dalam tubuh kamu umumnya atau banyaknya itu di dalam sel-selnya banyak mengandung protein, dan protein juga termasuk unsur yang sangat penting di dalam tubuh kamu. Sudah, kita akan masuk tentang sintesis protein. Bagaimana langkah-langkahnya? Secara keseluruhan, Nak, bisa dilihat di layar. Konsep dari sintesis protein itu adalah berikut ini. Di dalam DNA terdapat gen. Gen itu terdapat pada DNA. Kemudian DNA ditranskripsikan menjadi RNA. Dari RNA akan ditranslasi atau diterjemahkan menjadi asam amino.
Nah, asam amino inilah nanti banyak-banyak macam-macam asam amino inilah nanti yang akan membentuk rantai asam amino atau polipeptida. Selanjutnya polipeptida itu akan membentuk protein. Itu dia nak secara umum konsep dari sintesis protein. Jadi sintesis protein itu cuman hanya dari DNA ditranskripsikan, kemudian membentuk RNA kemudian ditranslasi dari sesudah ditranslasi akan membentuk asam amino. Itu dia proses sintesis protein. Coba anaknya Ustazah yang lain silahkan diulangi bagaimana nak konsep utama dari sintesis protein. Silahkan. Ustazah sudah jelaskan barusan. Konsep umum dari sintesis protein, silakan nak. Dimulai dari apa, kemudian ada apa, hasilnya apa, membentuk apa, silakan. Aisyah Ayu. Silakan nak. Enggak tahu. Gak tahu katanya, gak tahu. Yang lain yang tahu, Ustazah catat ini namanya loh. Tinggal baca itu di layar udah ada, Ustazah kan bagikan itu, tinggal baca seperti yang Ustazah baca tadi. Aisyah, silakan Aisyah. Ustazah catat ini ya. Mm-mm. 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 Masya Allah, barakallahu fik, 100. Bener banget, 100. Kan Ustazah tanyanya konsep umum, bukan Ustazah suruh jelaskan apa itu transkripsi, apa itu translasi, apa itu DNA. Ustazah gak suruh jelaskan, Ustazah cuma suruh ulangin nak dengan tentang konsep umum yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Konsep umumnya secara umum sintesis protein itu dimulai dari kita tahu kromosom itu apa. Di dalam kromosom itu ada DNA, gitu kan kita bicara minggu lalu kan. Di dalam DNA ada gen. Nah, gen itu kan dimulai dari gen. Gen itu terdapat pada DNA. DNA kemudian ditranskripsikan. Transkripsi itu gimana ya bahasa lainnya? Bukan di copy ya nak, transkripsi itu dia nanti kita baca. Ditranskripsikan itu bukan di copy ya, beda, nanti ada. Ditranskripsikan menjadi RNA kemudian ditranslasi atau diterjemahkan menjadi asam amino membentuk polipeptida membentuk protein. Nah, itu dia konsep umum dari sintesis protein. Jadi secara umum sintesis protein itu ada 2 tahapan. Transkripsi dan translasi. Catat. Sintesis protein itu ada 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Itu yang akan mau kita bahas hari ini. Silakan, selain Aisyah Husni, yang lain, bagaimana anak tadi konsep umum yang sudah dijelaskan oleh Aisyah Husni? Silakan, ada yang bisa menjelaskan lagi? Iya. Restu, silakan nak. Hah? Gen terdapat pada DNA, benar Restu, benar. Lanjut, habis itu? Benar ya, Masya Allah. Restu. Ustazah ulangi lagi biar nggak bingung apa yang dijelaskan Restu. Di dalam kromosom tadi terdapat DNA ya nak ya. Di dalam DNA ada gen, itu urutannya. Kromosom, DNA, gen. Sudah? Kemudian di buku di sini kan konsepnya gen terdapat pada DNA. Kalau Ustazah bilang di dalam DNA terdapat gen, sama nggak itu? Sama kan?
Ini cuma dibalik-baliknya aja nak. Gen terdapat pada DNA. Kalau Ustazah bilang di dalam DNA itu ada gen, sama nggak? Sama kan? Jadi jangan bingung di sini. Dibalik-baliknya aja itu. Udah, gen terdapat pada DNA. Di dalam DNA terdapat gen, kan sama kan? Kemudian DNA itu ditranskripsikan menjadi RNA. Setelah itu RNA yang sudah ditranskripsi kemudian diterjemahkan atau ditranslasi menjadi asam amino. Sudah? Asam amino tadi kan udah banyak tuh. Asam amino ini, banyak asam amino. Selanjutnya banyaknya macam-macam asam amino itu akan membentuk rantai asam amino atau dalam kurung polipeptida. Ngerti? Selanjutnya polipeptida 1, polipeptida 2, polipeptida 3, banyak nanti polipeptida. Selanjutnya akan membentuk protein. Karena yang kita tahu protein itu nak gugus yang paling besar ya. Itu gugus yang paling besar atau apa namanya ya, molekul yang paling besar adalah protein. Contoh-contoh protein nanti banyak. Kalau dari luar tubuh kita ada protein hewan, ada protein nabati. Protein hewani ada protein nabati. Nah, sebelum kita lanjut, ini pertanyaan anak kelas 10. Anak kelas 11, Deng. Nah, sebutkan protein hewan, 5 macam protein hewan dan 5 macam protein nabati. Oh, enggak usah 5 deh, 3. 3 protein hewani dan 3 protein nabati. Silakan sebutkan. Ustazah catat namanya. Silakan nak. Huna ya. kok mundur-mundur? Ayo siapa? Tadi udah Haisyah Husni udah 100, Restu sudah 100. Yang lain? Protein hewan sebut. Nggak tahu jawabannya, Ustazah nggak ngerti lagi nih. Ayo. Balik kita ke kelas 10, kelas 11 ya. Protein hewan itu coba sebutkan 3 macam protein hewan yang kamu makan dan 3 macam protein nabati yang kamu makan. Ayo nak. Hah? Ayam. Lanjut, 1. Kok daging sapi. Aduh. Apa? Ikan. Oke, udah 3. Banyak lagi ya. Lanjut, 3 lagi yang nabati. Huna. Kok takut-takut? Pertanyaan paling mudah itu. Tempe. Tahu. Lalu? Apa? Kacang, Masya Allah 100. Benar yang dibilang Huna ya. Banyak loh nak protein hewani itu. Tidak hanya yang disebutkan Huna, ada kerang, dari ikan aja ada macam ikan. Kalau kalian sebutkan aja ikan gembung, ikan dencis, ikan tongkol Ustazah, itu Ustazah terima loh. Gak perlu beda-beda. 3 kan Ustazah minta protein hewani. Kalau kalian sebutkan aja itu Ustazah terima loh. Ikan tongkol, ikan dencis, ikan gembung Ustazah. Kan protein hewani itu kan. Kan Ustazah minta 3. Kok takut-takut? Oke, Huna. Itu dia contoh-contoh protein. Itu intermezzo aja ya. Karena udah kelas 12 harus belajar juga kelas 10. Udah, itu dia konsep dari sintesis protein. Kita balik ke pelajaran kita. Sintesis protein itu jadi dari konsep yang tadi kita bahas. Jadi sintesis protein itu kalau disimpulkan ada 2 prosesnya Ustazah, ada 2 tahap. Yaitu ada proses transkripsi dan proses translasi. Ya kan nak? Ya kan, ada 2 proses di situ ya. Ada tahap transkripsi, ada tahap translasi. Nah, kita masuk nih tahap-tahapnya.
Oke, sebelum kita masuk yang tentang RNA, silakan dibaca aja ya. Nah, RNA karena Ustazah nggak akan jelaskan. Di situ cuma pengertian-pengertian doang. RNA apa? Di sini nampak ya bahasanya, bahasa. Kalau DNA, nah pertanyaan berikutnya. Kalau DNA, bahasa nitrogennya terdiri atas purin dan pirimidin, ya kan? Kalau RNA juga purin dan pirimidin. Di manakah letak bedanya antara basa nitrogen yang terdapat pada RNA dan yang terdapat pada DNA? Silahkan. Saya catat namanya nih. Basa nitrogen pada RNA dan DNA itu berbeda, Ustazah. Walaupun sama-sama terdapat purin dan pirimidin, tapi dia berbeda. Di mana letak bedanya? Silahkan, Nak. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa tadi yang jawab? Hah? Maisyara. Di mana nak bedanya Maisyara? Apanya yang urasil? Jelas-jelas lah. Ayo Maisyara, jangan takut. Kalau pada DNA ada purin dan pirimidin. Purin pada DNA apa aja Maisyara? Adenin, guanin. Pirimidinnya? Pirimidin di DNA dulu. Naam, kalau di RNA purinnya ada apa aja? Benar ya, jadi bedanya kalau pada DNA, pada pirimidinnya itu terdapat timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA bedanya, pada RNA, pada pirimidinnya terdapat urasil dan sitosin. Sudah? Ini dia perbedaan antara DNA dan RNA. Selain dari basa nitrogen, apalagi perbedaannya? Yang lain? Coba sebutkan yang lain. Apalagi perbedaan yang paling mencolok antara DNA dan RNA? Di gula pentosa, Sofia Oriel. Gula pentosanya bagaimana yang DNA dan RNA, Sofia? Deoksiribosa. Kalau pada RNA? Ribosa. Masya Allah, barakallahu fi. Benar ya. Lanjut. Selain itu, apalagi bedanya yang paling mencolok antara DNA dan RNA? Satu lagi. Masya Allah Arida, benar ya. Itu dia perbedaan yang paling mencolok. Selanjutnya adalah kalau RNA dia satu untaian dan tidak berpilin. Begitu ya definisinya. RNA itu satu untaian tidak berpilin. Kalau DNA dua untai dan dia berpilin. Sudah paham? Itu dia RNA dan DNA. Kemudian lanjut, pada RNA, karena kita belajar sintesis protein, nah RNA berdasarkan letak dan fungsinya pada sintesis protein, RNA itu dibagi atas 3 lagi. Nah ini perlu dihafal. Hafal sekarang, karena Ustazah tanya sekarang. Berdasarkan letak dan fungsinya dalam sintesis protein, RNA dibedakan atas 3 macam. Ada mRNA atau messenger RNA, kemudian ada tRNA atau transfer RNA, dan rRNA atau ribosom RNA. Fungsinya adalah kalau mRNA atau RNA duta, bisa disebut RNA duta, tapi kalau lebih mudah adalah mRNA. Fungsinya adalah untuk mencetak atau sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Sudah? mRNA fungsinya adalah sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Catat. Yang kedua, tRNA dia adalah berfungsi untuk
mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi polipeptida di ribosom. Sudah nampak? tRNA atau transfer RNA fungsinya adalah untuk mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi pita polipeptida di ribosom. Sudah? Yang ketiga. Oke. 3. rRNA atau ribosom RNA fungsinya adalah untuk fungsinya adalah sebagai pita yang terdapat pada ribosom atau RNA yang menerima di ribosom. RNA yang menerima di ribosom. RNA yang terdapat di ribosom juga bisa. Sudah? Itu dia ada 3 macam RNA yang berfungsi di sintesis protein. Hafal sekarang, Ustazah kasih waktu 2 menit. Ustazah ulangi. mRNA fungsinya adalah sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. tRNA fungsinya adalah mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi pita polipeptida di ribosom. Sesudah itu, rRNA fungsinya adalah sebagai RNA penerima di dalam ribosom. Sudah? Kecepatan Ustazah? Iya, kecepatan. Ustazah ulangi lagi ya. Ustazah ulangi, pelan-pelan nih. mRNA fungsinya kayak gitu cepat. Enggak kan? Oke. mRNA fungsinya fungsinya adalah sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Sudah? mRNA fungsinya adalah sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Sudah? Lanjut. tRNA fungsinya adalah mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi pita polipeptida di ribosom. Titik. Dah. Lanjut. RNA. RNA. Double R ya. RNA. Ribosom RNA. Fungsinya adalah sebagai RNA penerima yang terdapat di ribosom. Titik. Sudah? Sudah hafal? Siapa yang bisa? Sebutkan namanya. Silakan. Tasya. Tasya ya itu. Bukan. Iya. Atau Nurul Adinda duluan. Siapa tadi? Nurul. Ayo nak, Nurul nak. Masya Allah, barakallahu fiik. 100 Nurul Adinda. Yang lain jujur ini ya, harus jujur. Ingat, Allah Maha melihat. Lanjut. Tasya. Ayo Tasya. Masya Allah.
RNA. Masya Allah, barakallahu fik Tasya. Yang lain 100. Yang lain. Ayo. Yang lain. Jangan ketawa. Arida kok ketawa di situ dia ya. Lanjut. Arida. Ana, ya Arida, Masya Allah 200 nilai dia hari ini ya. Enggak ding. Iya bener 200 ya. Udah 2 kali jawab. Lanjut. Arida, lanjut nak. Iya, jangan tengok-tengok ke bawah, tengok ustazah aja. Ya. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah, barakallahu fiq. Arida 100. Lanjut. Siapa lagi? Huna. Huna baru. Siapa tadi lagi? Ardea. Ya, Huna dulu Huna. Lanjut Huna. Ya, tengok ustazah aja ya, tengok ustazah aja, tengok ustazah aja. Masya Allah Huna 100. Siapa lagi tadi? Ardea. Lanjut Ardea. Masya Allah, barakallahu fiik Ardea. 2 orang lagi. Lanjut. Oh, banyak kali. Siapa tadi? Tunggu. Oke, Ustazah bilang 1, 2, 3 baru bilang namanya ya. Namanya Ustazah bilang bukan Ana. Udah? 1, 2, 3. Sakit kepala Ustazah. Oh, siapa tadi duluan? Aisyah Husni. Aisyah tadi udah dapat nilai ya nak ya. Kasih dulu ke kawannya ya. Siti. Yo, Siti. Tengok Ustazah Siti. Jangan tengok ke samping. Ayo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya sayang, udah siap. Ya. Ayo Siti, cepet. Kok macet? Ayo Siti. Nah, ayo ulang. Ulang Siti. Halo, mana Siti nih? Hilang dia. Yang lain. Oke. Siapa tadi? Siti tunggu dulu ya Siti ya. 1 orang lagi dulu ya. Siti macet tadi. Ya udah Siti dulu ya. Siti. Ayo nak.
Buka mic-nya, buka mic-nya. Lupa dia buka mic-nya. Ayo nak cepat. Heeh. Poli, Poli. Iya. Heeh. 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 Hmm. Masya Allah, barakallahu fiik. 100, yang lain. Satu orang lagi. Wih, malak Zahrani. Zahrani, Ustaz Zahrani. Ayo udah, Zahrani yuk. Ayo nah, Zahrani. Tengok Ustazah Zahrani. Iya. Coba. Heeh. Heeh. Pita apa? Pita apa? Ayo, 80 nanti di pita apa? Iya, pita ngapain? Dia ngapain pitanya dia? Oh, iya, Masya Allah. Masya Allah. Pita penerima yang ada di ribosom. Oke, nah barakallahu fi. Karena waktu kita sudah mau habis, segitu aja dulu ya nak. Kurang rasanya ya kan, maunya lebih banyak lagi waktu kita ya kan. Masya Allah. Oke, itu aja dulu pembelajaran kita hari ini, seru banget. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anak Ustazah pada aktif semua. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita, tetap aktif karena Ustazah bakalan ngasih kuis-kuis mendadak kayak gini. Nah, untuk kuisnya hari ini tidak ada kuis karena anak-anaknya Ustazah sudah sangat-sangat aktif. Ustazah apresiasi, Masya Allah, barakallahu fiik, 100 semuanya. Oke, udah tidak ada kuis hari ini, tetap belajar terus. Nah, minggu depan harus dipelajari tentang transkripsi dan translasi, ya nak ya, supaya kita nyambung ngomongnya. Sudah nak? Itu saja pembelajaran kita hari ini. Iya ya nak. Aisyah, kenapa nak? Kenapa? Oh iya, lah baksa. Zihan izin ya? Iya, nanti Ustazah masukkan izin. Iya, iya, iya. Iya, kenapa? Kenapa? Anu apa? Oh, itu nanti kita bicarakan lewat chat saja, tidak usah lewat Zoom, dah boh. Tidak usah, lewat chat saja. Chat sering-sering ping Ustazah ya. Ustazah banyak yang ngechat, makanya Ustazah nggak sering baca. Tapi Ustazah baca insya Allah. Udah ya nak, itu aja mungkin perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat, karena udah kelas 12, udah kakak-kakak, jadi harus tetap semangat. Kita akan belajar tentang pelajaran kelas 10 dan kelas 11 disisip-sisipin. Ya nak ya. Itu aja pembelajaran kita hari ini. Silahkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silahkan dibuka mic-nya nak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, yang belum mengisi di kolom chat, silakan diisi keterangan hadirnya di kolom chat supaya Ustazah tahu anak-anak Ustazah pada hadir semua hari ini. Itu saja mungkin perjumpaan kita hari ini. Ustazah akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak.